Selamat malam, saya Surya Rehan Kamali dari Matekstosi semester 3A NIM 022114415552 akan mempraktekkan konfigurasi server. Di modul ada 4 jaringan yang harus dibuat. Laboratorium A, laboratorium B, web server, DNS server. Saya akan membuat bagian DNS server terlebih dahulu. Di jaringan DNS server, ada satu perangkat server, 3 perangkat PC. Setelah itu, ada perangkat switch. Saya menggunakan PT switch untuk mengkonekkan saling terhubung antar jaringan ini menggunakan kabel straight ke fast ethernet, ke switch fast ethernet lagi, fast ethernet lagi, fast ethernet lagi. Ini sudah terhubung tapi belum dikonfigurasi. Saya akan menamai web server. Setelah itu, buka server ke desktop dan IP konfigurasi IP web servernya. Saya memakai IP kelas C 192 168 1.2. Karena jaringan di web server sedikit klien, maka dari itu saya menggunakan subnet max yang kecil, seperti di 248. Setelah itu, karena web server memberikan layanan HTTP, setting di bagian indeks HTML. Setelah itu di sini saya tambahkan bahasa penutup bahasa itu. Setelah itu, selamat datang di STM. Button penutup button login, itu save. Saya pengen ngatur DHCP juga, jangan lupa di klik on in service-nya. Setelah itu default gateway-nya 192.168 berapa ini? 1.1. Ini 2. Benar, 248. Habis itu kita save. Habis itu kita coba ke PC 0 untuk meminta layanan IP. Request, DHCP request sukses, dan yang diterima 1.3. Subnet max 248, benar. Kita coba di PC 1. IP konfigurasi, minta layanan IP, sukses. Yang tadi PC 03 di PC 1 1.4.
Kita coba di PC terakhir, IP DHCP. Sukses. Setelah itu saya coba ngeping ke server. Ping 192.168.1.2. Apply. Connect, terhubung dengan web server. Setelah itu saya uji web server di halaman browser PC2. URL-nya dengan alamat IP web server 192.168.1.2. Setelah itu go, muncul di jaringan web server sudah sukses. Setelah itu kita pindah ke DNS server. Di DNS server kita membutuhkan satu router. Saya menggunakan PT router. Kita butuh switch lagi. Di jaringan DNS server ada 7 perangkat. Jadi kita menggunakan switch. Tambahin perangkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Server. Koneksikan antar jaringan dengan kabel straight ke port fast Ethernet, sama ke fast Ethernet juga dengan kabel yang sama ke semua perangkat jaringan. Nah, di kasus ini switch sudah tidak ada port lagi. Port switch ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi saya kurangi yang ini. Kita melakukan save. 4, 5, 6. Sisakan 1. Oke. Kita ke fast Ethernet. Fast Ethernet lagi. Masih merah. Nah, setelah itu desktop. Tadi di web server menggunakan jaringan 1.2. Di sini saya menggunakan jaringan 2.2 karena di jaringan DNS server ada perangkat 7. Saya menggunakan subnet max yang mana nih? Sebentar.
240. Benar. Oke. Setelah itu, fungsinya di DNS server adalah DNS itu singkatan dari Domain Name Server. Jadi di DNS server ini memberikan domain name server di web browser. Jadi setting ini terlebih dahulu. 2.1, maaf, 2.2. Ini 1.168, 2.2. Save. Ke service DNS, kita namai www.stmm.com. Addressnya alamat IP dari DNS server. 2.2. Kita save. DNS record. Kan bukan save. Oh ya, benar. Lupa, ngeblank. NIM-nya 1569, Pak. Aku ngeblank, Ini on mulu. BCP. Yep. Itu 92168 2.1 2.2. Sukses. Kita coba. Di modul. Oke, kita udah sukses DHCP. Nah, DNS server ke alamat jaringan DNS servernya. Jadi kita coba di web browser dengan domain name server yang kita bikin tadi. Di jaringan DNS benar. www.stmm.com. Kita coba go. Oke, kita bisa. Jangan lupa pakai kabel. Nah, ini kurang lagi. Kita tambahin port RJ45-nya. On-in. Setelah itu kita ke router. Ini kurang lagi, kita menggunakan flash ethernet lagi, tambahin
Ethernet. Nah, seperti ini. DNS server dan web server sudah bisa. Di modul kita share ke router. Jadi kita menggunakan kabel Cooper di server juga harus ditambahin port lagi dengan CFE. Setelah itu di DNS server kita juga tambahkan port Fast Ethernet menggunakan kabel Cooper. Nah, di router kita tambahkan lagi. Ini buang karena kita tidak menggunakan ini. Kita butuh 2 slot, 2 port. Oke. Seperti ini. Terus kenapa merah? Kita setting lagi di sini. On. Saya menggunakan saya rapikan terlebih dulu biar rapi dan enak dilihat. Oke, konfigurasi web server dan DNS server sudah jadi. Next kita membuat jaringan lab A dengan 10 buah perangkat komputer dan menggunakan satu server lagi. Dan kita menggunakan router dengan PT router di sini. PT router lagi untuk lab B karena perangkat jaringan lab A 10 buah, jadi menggunakan switch yang dengan port 24. Aman. Oh, kamu udah dekat ya? Sorry. Aman. Apa-apa kok. Kamal surya menghilang. Lagi record lagi. Lagi datang lagi. Lu lagi record? Lu ngomong sama gue mah? Ngomong sama gue mah? Kunci siapa tuh? Mal? Kunci siapa tuh, Mal? Udah gue mah udah gue ingetin ya. Kita kontrol. Lagi record agak susah. Serius kocak. Demi apa? Demi apa bro? Lu jangan bohong kali bohong. Lu orang bener. Aneh. Terus sih marahnya. Seriusan? Ya seriusan. Ya. Jangan terjaga. Bro, ada pada lama nih. Ayo. Kalau enggak kita enggak betul lagi. Ya udah. Ngelek. Laptopnya ngelek. Laptopnya ngelek ih.
Bentar doang. Dan di sini lagi ngerekod. Ini cuy, ditungguin itu. Orang artis banget tuh, kayak jago aja. Anjing. Itu 45. Nge-lag. Iya. gimana, Cok? Nggak bisa diklik. Kata siapa? Neng. Nah, baru kok datang yang punya langsung ini. Irfan Zaki. Apa? 45 6 7 8 9 45 6 7 8 9 10. Pakai kabel fast Ethernet, pakai kabel straight ke fast Ethernet, salah sambung. Ke semua perangkat jaringan. Bisa. Bener nggak? Nama lo apa sih? Nama lo apa? Oh itu udah Dimas. Tadi mau diambil kan? Orang adu domba. Masih lama kan? Masih. Tapi tungguin aku ikut ya. Mana emang? Di mana? Itu ini Labcom A DHCP Lab A. Sebentar. Karena di lab ini ada 10 perangkat jaring, 10 perangkat yang akan meminta IP. Jadi saya menggunakan perangkat 10. Oke, saya menggunakan 200 prefix 28 dengan subnet max 240 terakhir. Oke, benar. Kita ke DHCP. Nah, karena ini nge-lag, kita save dulu. Kita ke desktop, IP konfigurasi, kita ke static 192.3.2 dengan subnet max 24.
255, 240 dengan blok B yang sama. Oke, kita ke DHCP, posisinya on. DHCP, server DHCP ini adalah melayani server yang melayani klien yang meminta IP. Save. Setelah itu kita coba DHCP. Request sukses dengan IP 168.3.3 subnet mask 240. Kita coba lagi 3.3, ini 3.4 sukses. Maaf, yang di lab A ada 10 perangkat jaringan komputer dan 2 perangkat printer. Sama dengan VisitNet. Salah. Maaf, ngeblank karena saya belum makan. Ya. Sama VisitNet. Nah, kita coba printer dengan dia meminta IP ke server. Apakah bisa? Ya. Bentar. Sebentar. Ini. Ini server. Connect 192.168.3.5 dengan subnet max yang telah diatur 240. Kita coba ngeping ke server DHCP Lab A. Ping 192.168.3.2. Ya kan benar? Benar dong. Sebentar, ini kenapa time up? Karena kita salah. Kita satunya yang sudah terkonek internet. Terkonek dengan server 3.2. Reply jelas. Terus untuk menggunakan kabel serial. Nah, kita konekkan, kita onin, terus on, setelah itu kita bangun jaringan di lab B dengan konfigurasi yang sama. Sebentar, apakah terkonek masih? Oke.
kita nge-record 30 menit. Wow. Terus kita menggunakan switch 24 yang portnya 24. Terus kita menggunakan ada 15 perangkat PC, jadi saya cepetin aja nanti ya. 2 3 Itu konekkan antar jaringan dengan kabel straight dengan port fast Ethernet ke semua jaringan, ke semua perangkat jaringan. Ada sinyal sini, ngapain di sini, Cok? Lagi nge-record ya. Udah record. Ini bilangnya serius kan? 201 Laptop. itu USB. Oh, ada ngomong. Enggak, ini nanti dicepetin. Oh, ada ngomong. Itu nanti. Aku udah kesini 50 menit, Cok. Ramanya. Oke. Gue ngapain servernya ke router ya? Kan emang di share. Hah? Lihat di soal di share. Satu buah router yang share dengan web server. Maksudnya, Sur, web server tuh namanya web server. Berarti nggak kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Nanggung. Oke. Jaringan server B sudah terbentuk.
sekarang kita mengkonfigurasi bagian server lab B. Kita ke desktop, ya nge-lag. Terus kita ke IP, kita config static 192.168.123, kita menggunakan 4.2 subnet max, karena ini 15. Karena ini jumlahnya 15, kita menggunakan subnet max prefix 27 dengan 224. Kita ke service dengan sama ke DHCP lab A. Kita ke DHCP, kita ke service Onyx 192.168.4.1 4.2. Nah, 30 benar. Kita coba desktop IP DHCP request IP address ke server, DHCP request sukses dengan IP 4.3. Oke, kita coba di PC kedua, IP DHCP request IP address, DHCP sukses. Setelah itu kita coba di printer. Oke, sukses juga 192.168.4.5. Setelah itu kita coba ngeping ke server. Karena kita coba simple PDU successful. Mungkin itu praktek saya konfigurasi server DHCP server, web server, DNS server. Tadi DNS server saya sudah mencoba konfigurasi dan bisa dengan domain name yang sudah saya setting. Di web server tadi sudah bisa juga dengan di browser mencoba dengan alamat IP-nya. Sedangkan server DHCP lab A dan lab B sukses ke semua perangkat jaringan maupun itu PC atau printer. Dan kita coba semua perangkat jaringan ke server mereka masing-masing sukses. Terus coba dengan simple PDU juga sukses. Jadi mungkin sekian dari saya, Surya Rehan Kamali. Tentang praktek konfigurasi server. Sekian, terima kasih. 40 menit.